izinnya? Mudah-mudahan besok kawan-kawan kita yang sakit cepat sehat dan yang izin bisa kembali sekolah. Kita berjumpa lagi di sini seperti biasa. Baik, apakah anak-anakku sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita atau sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita dulu berdoa. Doa, siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Maju yang memimpin doa. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Menurut agama yang percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, karena kita sudah berdoa untuk mengambil keberkahan dalam pelajaran kita hari ini, kita akan kembali ke pelajaran kita. Mana pelajaran kita yang akan kita bahas adalah mengenai kecerdasan artifisial. Adapun tujuan pembelajarannya ialah, coba kita perhatikan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama ada di situ memahami konsep dasar AI, baru ada dia yang memahami yang pertama menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial dengan kata-kata sendiri. Yang kedua mengidentifikasi contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua tujuannya adalah menganalisis komponen dan cara kerja AI. Yang ketiga ada menggunakan coding dasar untuk AI sederhana. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya ya. Jadi mari kita tengok pelajaran kita yang akan kita bahas. Kecerdasan artifisial. Ada yang sudah tahu apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang sudah tahu? Tidak? Apa itu? Silakan kita lihat yang ya. Adapun dia pengertian daripada kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia sehingga bisa melakukan tugas-tugasnya seperti ada mengenali suara, memahami bahasa, melihat dan mengenali gambar. Kemana itu Bu? Contohnya ada juga mengambil keputusan serta memecahkan masalah. Ini dia pengertiannya ya. Baru ada ciri utama AI. Belajar dari data, membuat prediksi keputusan, meniru kecerdasan manusia. Itu dia ciri-ciri daripada AI. Jadi dari pengertiannya itu, di situ kan pengertiannya kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia seperti zaman sekarang. Ada yang bawa HP di situ? Ada yang bawa HP? Ada yang bawa HP? Coba keluarkan dulu HP-nya. Coba keluar.
masing-masing HP-nya. HP-nya ada yang pakai pola atau pakai apa namanya? Mengenali wajah? Siapa yang pakai pola mengenali wajah? Atau pakai apa namanya? Ini jari? Nah, ada pakai di dalamnya di sini mengenali suara atau melihat dan mengenali gambar. Kalau HP-nya yang memiliki kunci harus mengenali gambar, otomatis harus foto yang punya yang baru bisa kan? Iya kan? Kalau misalnya si Bintang yang punya HP, ibu buka pakai wajah ibu, bisa nggak? Iya. Si Arif yang punya HP, ibu buat jari ibu, bisa nggak? Nah, itu karena dia sudah mengenal jari siapa itu, wajah siapa itu, ya kan? Itulah AI itu pengertiannya itu. Tapi sebenarnya itu yang dibuat manusia. Kan harus kita buat itu pengaturannya kan? Dari pengaturan itu kan? Toh, jangan cara pengertian. Nah, manusia yang mengarahkan itu ya, jangan mesin yang mengarahkan manusia. Manusia yang mengarahkan mesin. Ini kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia. Dia mau meniru cara berpikir kita. AI itu ya, mau meniru cara berpikir manusia. Bukan manusia meniru AI. Ya betul. Itu dia ya. Jadi itu dia contohnya, mengenali suara, memahami bahasa, melihat dan mengenali gambar. Nah, itu dia ya, pengertian daripada AI. Baru selanjutnya di sini ada jenis-jenis AI. Itu tadi kan udah pengertian udah ya kan? Jenis-jenis AI. Apa-apa aja di situ? Siapa bisa membaca? Ari, silakan baca dulu jenis-jenis AI. Jenis-jenis AI. AI lima. Ya. AI dua. Ya. AI dalam. Ya. Jenis-jenis AI itu ada 3 macam. Ada dia AI lemah, seperti chatbot, asisten virtual. Itu contohnya. Ada dia AI kuat, seperti konsep masa depan. Ada dia AI dalam kehidupan sehari-hari, rekomendasi seperti YouTube, Google Map, filter foto, dan lain-lain. Jadi, ini ada yang kenal dengan chatbot? Siapa yang sudah pernah mengaplikasikannya? Ya? Ada yang kenal? Ada yang sudah pernah? Tidak ada? Asisten virtual ada? Enggak, belum juga. Nah, kalau YouTube? Sudah. Kalau Google Map? Sudah. Filter foto? Jadi sebenarnya ini hampir sama itu, tapi mungkin dari jenis-jenisnya. Kalau dia yang dibilang YouTube, Google Map, filter foto, termasuk ke dalam AI dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dalam kehidupan sehari-hari kita ini yang kita pakai ya kan. Ya. Tapi dalam kehidupan yang baru-baru ini ada namanya ChatGPT. Kalau ChatGPT sudah
Kalau Google Chrome kan langsung kita minta apa yang mau kita buat, ya kan? Nah, kalau ini langsung kita buat chat GPT, baru muncullah nanti yang ibu ini minta. Kalian pun kalau misalnya mau memo atau mengerjakan tugas bahasa Inggris, translate, ya kan? Nah, bisa juga. Atau tugas IPS, ibu kota, negara-negara Indonesia, ya kan? Langsunglah digunakan. Itu dia ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada konsep dasar AI. Konsep dasar AI itu adalah data sebagai bahan utama AI, ada algoritma cara kerja AI, ada komputasi, perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya bidang penerapan AI, ada di pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan, sosial media. Di pendidikan aplikasi belajar, asesmen otomatis. Di pendidikan itulah dia tadi, kita buka masalah pendidikan. Sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, iya ada begitu ya. Kesehatan, kita ambil. Kalau dia kita makan ini, apa akibatnya dalam kesehatan? Ya kan? Kita makan minum-minuman, ya kan? Kalau dia transportasi mobil otonom, navigasi. Sekarang sudah zaman canggih. Mobil, apalagi di luar negeri, sudah ada mobil yang tidak ada supir, jalan sendiri. Itu dia, tidak perlu memakai supir, bisa jalan sendiri. Itu dia canggih di zaman sekarang. Baru hiburan, game, musik, ya, main game. Itu dia, musik. Sosial media, fitur spam, pembenaran pajak. Nah, itu dia dalam bidang penerapan. Baru ada dia AI dalam masa depan. Peran AI dalam dunia kerja, bagaimana siswa bisa mempersiapkan diri, kolaborasi manusia dengan. Jadi kalian dari sekarang harus mempersiapkan diri. Cara biar bisa kita dapat mengantisipasi yang akan datang. Macam seperti tadi. Ini masih zaman sekarang sudah ada mobil yang tidak memiliki supir. Kalau tidak memiliki supir, dia menggunakan mesin. Bagaimana nanti supir-supir yang biasa dipakai itu? Hilangkan pekerjaannya. Jadi makin meninggal, yang mati kerja.
keputusan, belajar dari data, dan lain-lain. Seperti yang Ibu bilang tadi, ya kan? Tugas-tugasnya itu mengenali pola HP-nya tadi. Kalau tidak wajahnya yang di depan HP itu akan terbuka kan? Iya. Nah, itu dia. Harus diam-diam kan nanti itu baru mau dia terbuka. Kalau buka ibu buat HP kalian tidak terbuka itu. Itu dia. Macam tadi. AI bisa mengenali wajah, suara, tulisan tangan dan atau gambar. Kenal dia itu jari, biarpun sama-sama jari, kenal dia kan. Oke lah kalau buka, jauh bedanya ya kan. Jari kita nggak kalah beda ya kan. Iya kan? Dari manusia nggak kalah beda kan. Tapi tahu dia yang nggak hak dia nggak milik dia. Ya kan? Contohnya kamera HP mendeteksi wajah untuk fokus otomatis, ya kan? Nah, ini yang bilang tadi. Baru proses bahasa alami, AI memahami dan merespon bahasa manusia, seperti Google Translate, chatbot, asisten AI. Bisa saja itu kau buka Google, kau buat di situ bahasa-bahasa yang tidak logis, pasti dibilangnya error, ya kan? Ya. Tidak terdeteksi jawabannya, ya kan? Iya. Makanya harus dibuat bahasa yang alami. Bagus buat bahasanya di situ, biar jawabannya datang. Kalau tidak bagus kalau di situ jawabannya error, katanya di situ, ya kan? Baru ada pengambilan keputusan. AI menganalisis data lalu memberikan rekomendasi atau keputusan. Contoh aplikasi merekomendasikan produk suatu minat. 4. Belajar dari data. AI dapat meningkatkan kemampuan dengan pengalaman kata baru. Contoh sinyal prediksi cuaca atau rekomendasi TV. Netflix. Nah, itu dia ya tugas-tugas daripada AI. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Apa itu tadi? Manfaat AI bagi manusia. Manfaatnya banyak nak. Manfaatnya kita menambah pengetahuan kita karena AI banyak, ya kan? Seperti kalau kita buka Google, kalau kita buka ChatGPT, kalau kita buka YouTube, kita buka apa lagi ya tadi? Yang tidak tahu kita berita-berita di luar negeri atau di luar daerah kita, jadi kita tak tahu. Pengetahuan kita makin banyak, kita makin pintar kalau kita buat ke dalam posisi. Ada juga negatifnya, ada Bu. Banyak yang menggunakan AI ini ke jalan yang tidak benar. Mungkin dia melihat di situ banyak hal yang aneh, ya kan? Nah, itu dia. Itu manfaatnya. Banyak manfaatnya sebenarnya ya, banyak. Tapi harus kita gunakan ke jalan yang baik. Nah, ini kita tengok manfaatnya ya. Tidak di bidang pendidikan, membantu belajar lewat aplikasi pintar, memberikan rekomendasi materi sesuai kebutuhan siswa, menyediakan chatbot guru virtual untuk penjawab. Nah, itu dia. Nah, kita makin pintar. Kenapa makin pintar? Memang pintarnya melalui aplikasi tadi. Nah, kita menengok arti dari bahasa Inggris pasalnya, ya kan? Ya. Dalam bidang kesehatan, membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat. Membaca hasil ronsen atau CT scan dengan akurat.
tugasnya. Silakan tulis di bukunya, biar Ibu kasih tugasnya. Tulis sudah? Sudah? Nomor 1. Apakah pengertian kecerdasan artifisial? Apakah pengertian kecerdasan artifisial? 2. Tuliskan kegunaan AI dalam pendidikan. Tuliskan kegunaan AI dalam pendidikan. Silakan dijawab, cukup 2 soal saja. Sudah siap? Sudah? Kalau sudah siap, coba taruh ke depan. Kumpulkan. Kumpulkan tugasnya. Kumpulkan tugasnya. Kita sini nak tugasnya. Sini tugasnya. Sudah? Karena kita sudah mengumpulkan tugas, maka untuk hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah di mana resiko kecerdasan dan artifisial itu ada dia mengurangi letak pekerjaan, ketergantungan teknologi, masalah aplikasi, bias dan lain-lain. Jadi inilah dia kesimpulan dari tugas kita. Mohon anak-anakku untuk disimak, diamati. Inilah dia ringkasan dari pelajaran kita hari ini. Cukup sekian saja pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Siapa yang sudah doa, silahkan dipimpin. Sekian saja pertemuan kita hari ini. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.